Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yurilio Saputra dengan nomor induk mahasiswa 1810721003, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya menganalisis dua buah puisi. Puisi yang pertama adalah karya dari Chairil Anwar yang berjudul Di Masjid, dan puisi yang kedua adalah karya dari Taufik Ismail yang berjudul Adakah Suara Cemara. Nah, kedua puisi ini saya analisis berdasarkan analisis stilistika atau gaya bahasa. Nah, untuk itu tugas ini adalah tugas dari mata kuliah stilistika yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia Furqon. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke analisis pertama, yaitu puisi yang berjudul Di Masjid. Nah, puisi ini bercerita tentang dalam diri seseorang, bahwa ada dua sisi yang saling berperang. Nah, pada satu sisi mereka mempercayai dengan adanya Tuhan, dan satu sisi lain tidak mempercayai adanya Tuhan. Ia membicarakan masjid adalah tempat batin mereka berperang melawan rasa ketidakpercayaan dalam dirinya terhadap Tuhan. Nah, secara umum puisi ini dapat bertema tentang ketuhanan atau perenungan mengenai Tuhan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, yaitu dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kelima. Nah, gaya bahasa ini berfungsi untuk melahirkan sebuah keindahan dalam puisi. Nah, untuk itu adapun gaya bahasa yang terdapat dalam puisi Di Masjid yang merupakan karya dari Chairil Anwar. Yang pertama adalah gaya bahasa personifikasi. Nah, dapat kita lihat pada baris berikut. Kuseru saja dia sehingga datang juga. Penyair sudah membuat seseorang membayangkan bahwa Tuhan sebagai persona yang akan datang ketika diseru dan membuat dekat dengan diri kita. Tuhan yang datang itu adalah bergaya personifikasi yang halus yang mengandung makna bahwa Tuhan akan datang apabila diseru. Yang kedua yaitu ada gaya hiperbola, itu terdapat pada baris berikut. Kami pun bermuka-muka. Nah, pada baris ini penyair yakni menggunakan gaya bahasa hiperbola yang pernyataannya sengaja dibesar-besarkan atau berlebihan, yaitu bermuka-muka. Yang ketiga adalah gaya personifikasi, terdapat pada lirik berikut. Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada, segala daya memadamkannya. Nah, Tuhan di sini digambarkan memiliki sifat mampu berkobar dan menyala. Di sini lagi-lagi penulis menggunakan gaya personifikasi. Selanjutnya itu ada gaya hiperbola, di mana terdapat pada baris berikut. Bersimbah peluh diri yang tak bisa diperkuda. Nah, pada baris ini yaitu menggunakan gaya bahasa hiperbola, yakni melebih-lebihkan sesuatu. Nah, di sini penyair menggambarkan dirinya bersimbah peluh dan tidak bisa diperkuda. Kemudian ada juga pada lirik berikut, ini ruang gelanggang kami berperang. Nah, pada baris ini juga menggunakan gaya bahasa hiperbola dengan menggambarkan masjid sebagai gelanggangnya untuk berperang. Kemudian ada juga pada menggunakan gaya personifikasi yang terdapat pada baris berikut, binasa membinasa, satu menista lain gila. Nah, di sini penyair menggunakan gaya bahasa personifikasi, yakni mempersonakan Tuhan sebagai pihak yang ingin membinasakan dirinya dan mampu menggilakannya. Yang
kedua adalah puisi Adakah Suara Cemara. Nah, adapun gaya bahasa yang digunakan, pertama adalah majas retorik. Majas retorik adalah majas yang berupa pernyataan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena memberikan penegasan, sindiran atau keluhan. Nah, pada puisi ini terdapat majas retorik yang dapat dilihat dari penggunaan kata adakah pada lirik pertama dan lirik kedua yang terdapat pada bait pertama dan bait ketiga. Kemudian ada menggunakan majas paralelisme. Nah, majas paralelisme ini adalah majas yang mengulang kata di setiap baris yang sama dalam satu bait yang sejajar. Pada puisi ini dapat dilihat pada perulangan lirik, yaitu adakah suara cemara dan mendesing menderu padamu. Pada bait dan bait ketiga. Selain itu, pengulang kata adakah pada lirik pertama dan kedua pada bait pertama dan ketiga. Kemudian ada juga menggunakan majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, majas ini terdapat pada lirik kedua yang terdapat pada bait pertama dan kedua, yakni mendesing menderu, dan terdapat pada lirik ketiga bait pertama yakni melintas sepintas. Bentuk tersebut bertujuan untuk menegaskan arti kata yang tersirat dalam puisi itu. Selanjutnya ada menggunakan majas metafora. Nah, majas metafora adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara langsung berupa perbandingan analogi. Nah, majas metafora pada puisi ini terdapat pada lirik keempat bait kedua, yakni ialah hiasan kencana. Nah, kencana yang dimaksud di sini adalah emas atau harta yang berupa makna kiasan bagi pohon-pohon yang ada di hutan atau di gunung, sebagai paru-paru dunia yang menjadi harta yang paling berharga dalam dunia ini. Kemudian ada juga majas metonimia. Apa itu majas metonimia? Majas metonimia adalah majas yang menggunakan sepatah dua patah kata yang merupakan merek, macam atau lainnya yang merupakan satu kesatuan dari sebuah kata. Majas metonia ini yakni pada kata cemara dalam bait pertama yang terdapat dalam bait pertama dan ketiga. Nah, mungkin itulah penyampaian analisis stilistika atau bahasa dari kedua puisi tersebut. Semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah pengetahuan bagi teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.